akan tetapi amal yang dilakukan oleh Tuhannya. Maka terbuktilah di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang membunuh, bukan kamu yang memanah, semuanya itu aku. Kelihatannya syariatnya melempar itu buruk, memanah itu buruk, membunuh itu buruk kelihatannya. Tapi bila bukan Muhammadnya yang melakukan, maka itulah amal soleh. Tapi bila Muhammadnya yang melakukan, maka itulah amal maksiat. Bila Muhammadnya yang jadi Tuhan di dalam hatinya, apapun pekerjaannya, sholat, ibadah, zikiran, sholawatan, baca Al-Quran, tahajud, duha, puasa, bila masih Muhammadnya yang ada di dalam hatinya, bila Abdul Halimnya yang masih ada di dalam hatinya, bila diri kita yang masih ada di dalam hati kita, maka itu semua amal yang najis, amal maksiat, yakni fahsya wal munkar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah kembalikan semuanya, harta, amal, ilmu, anak, istri, suami, kerajaan, kekayaan yang ada di dalam hati, bahkan hidup dan badan dikembalikan kepada Allah dengan rela dan ridho, maka inilah yang disebut fadkhuli fi ibadi. Inilah yang disebut hamba yang mengabdi. Inilah orang-orang yang beriman kepada Allah. Inilah orang-orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Inilah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Inilah orang-orang yang beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Inilah orang-orang yang beriman kepada hari akhir atau kiamat. Inilah orang-orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Fadkhuli fi ibadi. Hanya ini perjalanan manusia untuk mengabdi kepada Tuhannya. Ini babakan hakikat makrifat lo ya. Ini babakan hati lo ya. Ini babakan Al-Quran lo ya. Jadi bagaimana caranya syariat ini menjadi makrifat? Yo, jangan kau akui dirimu lagi di hatimu. Inilah amal syariat menuju makrifat. Inilah manusia yang menuju Tuhannya untuk fadkhuli fi ibadi, untuk mengabdi kepada Tuhannya. Maknanya kembali kepada Tuhannya sesuai dengan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bila sudah dikembalikan kepada hablum minallah, maka inilah yang dimaksud fadkhuli fi ibadi. Maknanya tidak terpisah lagi, sudah ahad di dalam hamba-hamba yang mengabdi. Tidak tercecer lagi iman yang 6 ini, tidak tercecer lagi rukun Islam yang 5 ini, alias ahad, Ahmad bila mim. Ahmad bila mim yaitu ahad, hanya uripe Allah pelakunya. Inilah yang dimaksud amal kebajikan atau amal soleh. Kemudian bila sudah kita persembahkan dengan rela dan ridho lewat pintu baiat, maka wadkhuli jannati, karena sudah Islam hatinya, silahkan masuk ke dalam surgaku. Enjoy wae, melanjutkan kehidupan di dunia ini. Maknanya setelah baiat, maknanya ketika sudah disembelih, dikurbankan sapinya, maka akan menghadapi hari tasyrik, yang mana haram berpuasa 3 hari di dalam hari tasyrik itu. Apa perintahnya? Enak-enak nawai, mayoran nyate kambing, gulai kambing, ngerendang daging sapi.
Maknanya enjoy saja ketika sudah disembelih, sudah dikorbankan hak-hak milik manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan-paparan di uripi Allah ini membawa khususnya kepada saya kepahaman dan untuk kita semua agar kita selalu terjaga kehidupan ini dari hidup manusianya. Inilah pemutusan itu, inilah pemotongan itu, yakni tahallul di dalam rukun-rukunnya haji yang nomor 5 dan yang keenam tertib. Itulah yang dimaksud rukun haji. Di dalam Masjidil Haram atau di dalam tanah haram, saya pernah mendengar bahwa diharamkan membunuh binatang. Haram membunuh binatang. Secara syariatnya tidak boleh membunuh apapun, bahkan semut saja tak boleh dibunuh ketika memakai baju ihram. Ini sebetulnya kebalikan dari makrifatnya. Syariatnya kan begitu. Akan tetapi makrifatnya begini maknanya. Bila kita belum membunuh sifat-sifat hayawan yang ada di dalam dada kita yang rakus, maka selamanya tak akan pernah pakai baju ihram, maka tak akan pernah suci dari yang selain Allah. Maknanya bila masih ada binatang-binatang diri manusia kita di hati kita, karena barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka ia tak lebih rendah derajatnya dari binatang ternak, dari anjing, dari celeng, dari babi, dari kambing yang tersesat, dari domba yang tersesat, dari sapi. Semuanya sifat-sifat anjing yang ada di dalam hati kita wajib dibersihkan agar bisa memakai baju ihram. Maknanya agar nyata kesucian Allah. Jadi yang dimaksud tidak boleh membunuh hayawan ketika berihram. Tiadakan sifat manusiamu di hatimu saat memakai baju ihram. Tiadakan sifat-sifat rakus hayawanmu di dalam hatimu saat memakai baju ihram. Maka terlaksanalah, maka terbuktilah, maka akan nyatalah ihram itu, kesucian itu, ya sucinya Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu diberi petunjuk kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukannya saya bisa bercerita begini, saya sebagai pelakunya, kita sama-sama belajar. Jangan sampai silau memandang saya. Jangan Anda perdengarkan paparan-paparan ini datangnya dari saya. Saya hanya mengutip dari Al-Quran yang sesungguhnya semua kalam hanyalah milik Allah. Seluruh makrifat hanyalah makrifatullah. Arafah milik Allah. Jadi kita tidak boleh menilai orang lain, tapi kita wajib menilai diri kita sendiri. Wong namanya kaji diri. Kaji diri yang menilai diri sendiri, sibuk menilai diri sendiri daripada menilai orang lain. Bila kita masih melihat silau menilai orang lain, berarti yang sesungguhnya di dalam hati kita masih buruk sangkanya kepada Tuhannya. Maknanya masih buruk sangka kepada Tuhannya. Kenapa? Karena manusia tidak menyaksikan Tuhannya di dalam manusia yang lain. Karena manusia hanya menyaksikan kewujudan manusianya seperti kewujudan dirinya di hatinya. Maka kebanyakan manusia menghina-hina orang lain, menilai orang lain buruk dan lebih buruk daripada dirinya sendiri.
karena inilah tipu daya iblis dan setan yang menyesatkan kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini pun juga kita di paparan uripe Allah ini tidak membanding-bandingkan kepahaman orang lain dengan kepahaman dengan paparan yang ada di uripe Allah. Di uripe Allah ini kita sama-sama mengkaji diri kita, termasuk saya tak pernah membela diri saya, tapi saya hanya membela Allah sebagai Tuhan saya, sebagai Tuhan yang menguasai diri saya, agar saya dan kita semua sesuai imannya dengan imannya para nabi dan rasul, sesuai imannya jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad bukan kamu yang melempar, berarti Muhammadnya kan raib, Muhammadnya kan binasa, yang ada hanya Allah, supaya iman saya, iman kita semua seperti Muhammad Rasulullah. Jadi inilah yang dimaksud penyaksian itu. Inilah yang dimaksud Allah, hanya akulah yang berhak menyaksikan diriku sendiri dan yang berhak menyaksikan seluruh ciptaanku. Jadi kita tak mungkin bisa menyaksikan Allah. Jadi kita tak mungkin bermakrifat kepada Allah. Jadi bagaimanakah cara menyaksikan Allah? Ya jangan disaksikan. Itulah yang dimaksud menyaksikan. Bagaimana cara makrifat kepada Allah? Ya jangan merasa makrifat. Itulah makrifatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.